Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika a'udzalla Rabbi zidni ilma wassi'ni fi rizqi mahbuban fi qulubi ibadik. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil Summa salatu wassalamu sarmada Bani wa sahbihi wa man tabi'ahum biladil haqqi wa yawmudati wa ba'du fa'lamni wujubil ma'rifah min wajibillahi usina sifat mawjudul qadimun bagi muqalifulil khalqi bilitaqi wa imun bani wa wahidul wahid qadirun alimun bikulli Ismatul jasair malaika wajibatul fadal malaika itu kulibati bi hukmin wajibi wa'ilina rajim kula mukallafin fa'abi qatani muqadam nitrisu Salih wa ibrahimu kula mutana Yaqubu Yusufu wa Ayyub Murtada Yazid Rusul Zakaria Yahya Isa wa Yahya alaihi salatu wassalamu alaihi madama dirayamu wal malakul bila biwa'um Nabala kurba ala namalahum Jibrilu, Mikalu, Israilu, Rakibun watada, Adil, Malikun, Wa'ilman watada, Lubitan siluha, Wadubusan ilhu, Dadan siluha, Surut tauda, Wa'idhilu ala, Wa'isa kurbanun, ala ilmala, Wa'asuruh kurbalini, Wa'alaihi, Ila kalam muhakka, Milalihi, Taslimu al-qabulu imamun nabiyyu min air rajab Qul makana bihi min al-ajab Qaliman bidri il-wajibin Walakin wajibin Nabiyyun Muhammad Al-Qadrzilah Al-alamin al-rahman Al-Qadrzilah Abu Abdullah Abdul Muttalib Hasim Abdullah Nabi Yatasib Ba'umuhu Aminah Al-Zuriyah
Mujidatun Fahuti Marija Alamina Lihanil Karu Libanur Amin Jamil Karu Hariman Zarahu Balwari Wabna Majitaini Badum Jali Fazinam Babada Arubaya Bita Katraliya Alisi Misatin Babatil Mustafa Ilma Bataman Nadir Mustafa Aisyah Wahab Fatimah Sauda Sufiyat Maimunah Baronda Ilmatin Abunna Edwaria Ilmunina Umar Tumatia Hamzah Abu Wahab Sukada Ahmadu Sofiyah Tasrita Muhammad Nabi Rizwa Imam Nagalani Kutsiri Tarawa Kata Israel Menurut Bersama Atawa Nabi Rabbal Alamin Biwai Kaitifan Sari Maktara Alaih Mustaqala Amina Baraka Mana Tagir Jawahi Bapak Jatim Bi Anisyahi Wata Jatim Kunsi Tasdikil Lahu Amina Tajisimu Wakalahu Wali Hakidatum Mutasara Wadana Wakisana Semuayasara Wadana Matul Makluki Makitan Minisrati Bilmakluki Walhamdulillahi Wassalamualaikum ala Nabi wa alihi wa sallam ala jasami wa kulli mujidi wa kulli mujidi hadiyah lagi asal-asali ma'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa najidul bi hadis mali dari mali wa kulli mali samai wali ala wali wa bidini samai samai wali ala wali wa bidini samai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim 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 ya Fattah iftah lana futul 'arifin wa ya Alim 'allimna bima la na'lam innaka 'ala kulli syai'in 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalani ibadah dengan baik. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini sudah sampai kepada puasa ke-13, malam ke-14. Alhamdulillah, yang bersama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati, kita ta'zimi Abina Kiai Haji Abdul Mukhid beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau dan diberikan kekuatan zahiran dan batinan dalam membimbing kita sebagai santri daripada Pondok Pesantren Darussalam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kekuatan, menjaga keimanan, menjaga keikhlasan daripada segala amal yang kita lakukan untuk menjunjung tinggi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Dewan Asatidah, Dewan Guru, Lembaga Darussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para guru-guru, para asatidah dalam urusan duniawinya, dalam urusan ukhrawinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para guru-guru kita sehingga mereka semuanya bisa terus istiqomah dalam berkhidmah
di dalam lembaga Darussalam ini. Amin ya rabbal alamin. Santri putra, santri putri pesantren Darussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua putra putri yang soleh solehah, yang membahagiakan orang tua, membahagiakan Nabi Muhammad SAW, dan menjadi penerus perjuangan visi dan misi Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruhnya kaum muslimin muslimat yang menonton, melihat syiar yang telah ditayangkan oleh lembaga Darussalam ini, semoga bisa mengambil yang bermanfaat dan bisa mendukung segala kegiatan yang ada di dalam lembaga pendidikan Darussalam ini dengan baik, sehingga kita senantiasa terus bisa mensyiarkan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharaini. Amin. Sampai kepada nazam suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sebelum kita lanjutkan, sebagaimana kemarin, untuk sebagai pembelajaran pendidikan keberanian supaya bisa berani menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat nantinya ketika kita sudah secara akademis selesai dalam belajar, tapi secara prakteknya kita tidak akan pernah selesai menuntut ilmu, karena selama-lamanya kita adalah seorang santri. Maka kita minta dulu kepada saudara kita Ananda Angger, apa namanya? Angger Putra Pratama. Ya. Bukan. Siapa namanya? Angger Putra Saputra. Wira Saputra. Oh, Ananda Angger Wira Saputra. Ya, untuk menyampaikan muhadharahnya, ya, sebagai obat juga kepada orang tuanya kalau kangen, ya biar bisa melihat tayangan YouTube-nya LBD Darussalam, ya. Kepada Ananda Angger Wira Saputra kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam orang-orang sekalian. Selamat malam orang-orang sekalian, makhluk hidup sekalian. Hari ini kita akan menjelaskan tentang kok demo nanti inersia
Inersia. Ya, yang keren. Kita akan menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan melanjutkan muhadharah yang kemarin. Selain untuk pentingnya ilmu pengetahuan, kita akan membahas dulu tentang inersia. Demo kan tenan. Inersia adalah kayak gini. Contohnya gimana ya? Contohnya, aduh. Tak contohnya apa? Yang ini contohnya. Ini penjelasan gampangnya. Nah, ini kan setelah lepas kan masih bergerak. Setelah lepas kan bendanya masih bergerak. Nah, itu bendanya menyimpan sebuah inersia. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana rupanya yang tenang inersia ada di seluruh benda. Jika digerakkan, benda akan menyimpan inersia tergantung gaya geraknya. Namun benda tersebut hal itu terdapat pada hukum Newton kepiro. Jika benda bergerak akan tetap bergerak. Apa terus ganti ngerti apa diulit pun loh. Ya, tak mikir sing lain. Ganti saja. Kita akan membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan di dunia masa kejayaan Islam pada abad ke-9. Propaganda. Kita akan membahas propaganda tentang banyak penemuan yang diciptakan para ilmuwan di masa tersebut yang berada di Baghdad, Andalusia. Namun kita banyak yang tidak sadar bahwa benda-benda yang kita gunakan saat ini adalah hasil karya mereka. Bentar. Baik. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Tapi bentar, santuy Bang. Ibnu Sina. Tapi jika di Inggris Ibnu Sina disebutkan menjadi Avicenna. Makanya kan ada sekolah yang namanya Avicenna. Namun aslinya itu Ibnu Sina. Hanya penyebutannya jika Inggris mawon, Inggris saja. Dia adalah seorang ahli kedokteran yang dijuluki bapak kedokteran dunia. Banyak ilmu kedokteran dan obat-obatan yang dia ciptakan yang berguna hingga sampai saat ini. Terus langsung skip saja, panjang kalau menjelaskan.
Kita akan bahas Al-Idrisi. Skip aja. Kepanjangan. Kita jelaskan Al-Khawarizmi dulu. Duh, lah iki lo sing ngongkon. Oh, iki juret iki. Nah, Al-Khawarizmi dulu mawon. Dia adalah apa? Nah, iku maksudnya iku. Dia adalah seorang ahli matematika dan astronomi yang menciptakan ilmu aljabar. Banyak iku moho. Banyak penemuannya tak iling-iling dulu. Wis soalnya mati. Banyak penemuannya selain ilmu aljabar adalah bintang-bintang di langit juga. Kebanyakan hasil penemuannya. Namun banyak yang tidak sadar jika nama-nama bintang di langit berasal dari bahasa Arab yang berubah karena penyebutan bahasa Inggris. Iso loh. Rigel, Battle Quiz, Bait al-Jaza, Zuban al-Genubi, Azuban al-Janubi. Terus apa nih? Nah. Zuban al-Janubi terus. Setelah bentar tak iling-iling. Rijil, Zuban Alphard. Alphard dan masih banyak lainnya. Selain itu juga ilmu matematika aljabar yang kita pelajari di ujian kemarin. Loh enak kayak ngandelok kayak beda kelas saya. Ilmu aljabar dan skip saja karena kepanjangan. Kita akan menjelaskan yang selanjutnya adalah sama Bang. Al-Idrisi. Dia adalah pembuat ahli geografi yang menciptakan peta dunia dan membuat globe, dan juga membuat alat yang untuk mengetahui posisi kita dari melihat matahari. Banyak penemuannya yang nggak berguna sampai sekarang. Contoh yang alat tadi saya lupa namanya apa, itu berguna untuk jika di lautan kita tidak bisa melihat arah, maka kita bisa melihat dengan alat itu posisi kita. Melalui matahari kita bisa mencocokkan dengan peta dan kita bisa mengetahui posisi kita berada di mana. Lalu globe juga sangat penting. Globe dan peta juga sangat penting untuk kita bepergian, jika kayak ke Mekah gitu.
kita penting sekali agar cepat. Jika orang zaman dahulu jika ingin naik haji harus menyeberangi daratan terdekat lalu menggunakan unta di padang pasir gitu lama. Namun dengan adanya penemuan itu maka manusia bisa langsung menerobos lewat laut tanpa harus tersesat. Oh lo. Terus sopom nih. Itu tak cik ngiling-ngiling jangan kau. Ngiling kau. Kenapa? Masih cuman lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri lo. Saya akhiri muhadharah kali ini, lanjut saja men tahun depan. Udah selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ampun. Ya. Nggak bunyi. Sampai rusak mikirnya, Ger. Hah? Apa itu? Mati apa? Enggak. Bismillah. Bismillah. Ini efek energi apa ini saya mati mic-nya ini? Hah? Udah getar. Getaran apa? Gempa bumi. Hah? Ini saya mati ini. Energi tenaga dalam ini ya. Bismillah. Loh, saya mati, Ger. Mic-nya, Ger. Bismillah. Coba itu mati apa? Hidupkan lagi. Bismillah. Bismillah. Kena energi apa nih, Ger? Energi tenaga surya apa matahari? Apa rembulan? Bismillah. Sudah sami sudah. Ya, terima kasih kepada saudara kita Angger Wirasaputra atas keberaniannya menyampaikan muhadharah tentang apa tadi? Ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa tadi? Tentang sejarah, ya. Jadi itu memang betul yang disampaikan Angger itu, penemuan-penemuan itu semuanya adalah ditemukan oleh ilmuwan Islam, bukan ilmuwan Yahudi, termasuk Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ahli dalam pengobatan, itu orang Islam, dan juga aljabar, matematika. Siapa yang menemukan tadi? Siapa? Al-Khawarizmi. Nah, itu yang menemukan tentang ilmu matematika. Kalau Al-Idrisi tadi apa? Ilmu geografi. Ya, itu termasuk penting dalam pengetahuan agama Islam, karena itu termasuk
sejarah. Nah, jadi jangan dianggap itu tidak penting, itu penting. Sebab yang menjaga sejarah Islam kalau bukan orang Islam, siapa lagi? Nah, apa kita rela sejarah Islam ini dirubah terus diklaim menjadi sejarahnya atau yang dilakukan oleh orang kafir? Tidak akan rela. Jadi ya itu pentingnya kita mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sejarah-sejarahnya, tujuannya untuk supaya bisa mengetahui dan memahami apa itu sejarah Islam. Ya terus yang jadi pertanyaan tadi ini, kena energi apa bikin saya mati ini? Sampai sekarang tidak bisa nyala ini. Energi apa ini, Ger? Ya, alhamdulillah, sebagai obat atau sebagai keseimbangan tadi ilmu tentang pengetahuan umum, sejarah tentang umum, ya kita supaya seimbang ilmu tentang sejarah agama Islam atau ilmu keislaman, itu kita punya teman yang ahli dalam menyampaikan hadis, menyampaikan dalil-dalil Islam, yaitu Saudara Alden. Nah, ini ahli dalam ilmu Islam, dalil-dalilnya tentang sholat, dalilnya tentang puasa, agama-agama Islam. Saudara Alden ini sangat memahaminya. Jadi harus imbang. Orang Islam itu harus imbang ilmunya, ilmu umum dan ilmu agama. Tapi harus lebih diutamakan ilmu agama. Nah, tapi mic-nya ini tidak nyala ini. Ya apa gitu terusan? Ya tidak apa, tidak pakai mic ya. Kepada Saudara Alden dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Pakai ini, Mas. Ya, sini. Gerak. Bismillah. Game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat walafiat dan lain-lain. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ketika kita mendengar salawat, sebaiknya kita menjawab karena disebutkan di dalam kitab yang saya tidak tahu kitabnya, di hari kiamat nanti tidak akan ditemukan wajah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah orang yang tidak salah satunya adalah ketika dibacakan nama Nabi Muhammad, beliau tidak menjawabnya dengan salawat. Naudzubillah min dzalik. Yang kami hormati Ustadz Adib beserta asatid wa asatidah, kemudian Direktur LPD Darussalam. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan muhadarah
apa ya? Tentang bersyukur ya. Karena bersyukur itu adalah kewajiban bagi kita yang memiliki apa ya? Kesehatan yang sempurna ya. Ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena telah diberikan masih bisa melihat ya, masih bisa yang lain-lain, bisa bergerak, bisa semuanya ya. Yang di sana, yang di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak bisa melihat, bangun tidur tiba-tiba itu tidak bisa berbicara, atau bangun-bangun tidak bisa melihat, atau yang lain-lain. Ya contohnya banyak, misalnya itu di TikTok itu banyak orang-orang yang itu bicaranya itu sulit, seperti itu siapa yang zombie itu ya, itu kalau berbicara itu angel. Makanya kita harus mensyukuri itu, kita jadikan sebuah pelajaran bagaimana kita mensyukuri nikmat bisa berbicara. Karena di luar sana banyak orang yang berbicara itu angel, seperti itu yang sumbing itu, kalau ngomong di bulan baleni ya tidak bisa paham kita ya, itu contohnya. Dan di Quran disebutkan surat Ibrahim ayat 7 bahwa ketika kita bersyukur itu akan ditambah oleh Allah, dan ketika kita mengingkari nikmat Allah maka sesungguhnya adab Allah itu pedih ya. Kemudian ya bersyukur kita masih bisa berjalan ya, masih bisa menghirup udara secara gratis atau yang lain-lain. Kita tidak bayar karena gratis ya. Dan apa kita diciptakan itu apa ya, bersyukur itu penting karena di luar sana banyak ya orang-orang yang cacat atau bagaimana, itu banyak. Kita harus mensyukuri itu semuanya ya. Kita bisa sholat berjamaah ya, secara berjamaah atau yang lain-lain ya. Kita masih bisa menikmati makanan-makanan yang enak ya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang dia itu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Contohnya itu kaya tapi dia mempunyai penyakit apa ya, diabetes, atau tidak bisa merasakan manis-manis atau yang lain ya. Ya apa ya, dan kita masih bisa sebenarnya itu saya kaget ini ya, suruh maju itu kaget karena tetapi yang menyuruh itu guru ya. Guru itu harus didahulukan di dalam apa ya, uqaddimu ustadi ala nafsi walidi ya, mendahulukan ustadz walaupun wa innalani intinya kita harus mendahulukan ustadz daripada ayah kita, karena sebenarnya ustadz itu adalah guru itu yang mendidik roh kita ya, yang mendidik roh kita. Tetapi yang mendidik jasmani kita siapa? Orang tua ya, orang tua. Dan kita tidak luput juga hormat kepada orang tua, karena orang tua lah yang melahirkan kita ya. Paling utama ibu ya, ibu, karena ibu yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang mengandung kita selama 9 bulan. Maka kita wajib menghormati ibu. Dawuh guru kita ketika ingin sugih ya toh, kudu hormati ibu, orang tua dihormati ya toh.
Barono lek share ilmune manfaat apa ilmune barokah apa ilmune ilmu, berarti yo ngurmati guru. Yo lek share loro-loro karone berarti yo ngurmati guru lan wong tuwek ya toh. Cara digongkon wong tuwa ngono. Le, tuku apa? Tuku sambel ning pasar ngono. Siap ya toh. Aja ngati apa kata-kata sik apa anu aja. Mergo kuwi salah satune dilarang karo Kanjeng Nabi. Ya. Aja nganti ibu kuwi ngrasa gelo. Mergo apa? Mergo Kanjeng Nabi dawuh ridho Rabbi fi ridhal walidain. Ridhone Allah kuwi ning ridhone Allah niku ning ridhone kedua orang tua. Wasakhatuhu lan apa nih? Kemurkaane wasakhotihima, di dalam kemurkaan orang tua juga. Makanya wong sing yo tekan 5. Yo berarti kudu ngurmati wong tuwek. Mergo wong tuwek kuwi apa? Orang tua yang telah mendidik kita, mendidik jasmani kita. Jadi kita wajib untuk menghormati beliau. Ya itu tadi ridhonya ketika orang tua itu ridho, berarti kita sudah diridhoi Allah. Tadi sudah dijawabkan oleh Kanjeng Nabi yang itu. Ya. Dan cara mendoakan orang tua sing wis kapundhut niku ya didoakan ben malam Jumat didoakne Yasin, tahlil minimal apa lah. Al-Fatihah minimal. Jadi ya wis ngono kuwi lah. Apa carane menghormati orang tua ya wis mendoakan sing wis mati didoakan di alam kubur, terus menjaga nama baiknya. Ora kok apa wong tuane wis enek adewe nuwakal ya to, terus ditekoni kuwi anake sapa jadi baru oh kuwi anake Pak sapa misale Pak sapa yo sembarang lah apa Pak Yanto ya to Pak anak Yanto iki nuwakal dadi opo lho jadi ya to baik gede-gedene dadi naudzubillah bidalik dadi opo iku maling ya to Pak jenenge kuwi salah satune wong sing ndak apa birrul walidain. Dadi wong tuane iki ya kena. Padahal adewe sing nakal tapi wong tuane ya kena. Pah anake Pak Yanto iki maling. Pah anake nuwakal. Padahal bapake iki apa? Bapake mudin apa-apa. Tapi anake maling ya to. Dadi ya ndak oleh ngono kuwi. Salah satune wong sing ndak duwe adab karo wong tuwek ya to. Ya wes ngono kuwi lah ya. Jika ada kata-kata kasar, maaf karena saya aku dudu makhluk halus, jadi yo kasar ya apa lah yo. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, itu ya kan terbukti bahwasanya saudara kita Alden ini punya kemampuan menghafal beberapa dalil tentang hukum-hukum Islam. Tadi menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, taat kepada guru, terus apa lagi? Bersyukur. Nah, itu semuanya berdalilkan Al-Qur'an. Jadi kita doakan semoga saudara kita Alden nantinya menjadi putra bangsa yang membawa nama baik. Amin. Lembaga Darussalam ya.
Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih lagi banggalah siapa yang menjadi istrinya saudara Alden. Masya Allah. Semoga istrinya solehah, cantik juga. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi nanti dulu belajar dulu sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nanti jodoh itu datang sendiri. Tapi alhamdulillah nanti ketika liburan Lebaran dilihat di YouTube-nya ya. Nanti tunjukkan ke orang tuanya, iki lho Pak, iki lho Pak, iki lho Mah, anak jenengan. Ya, karena penting bagi kita belajar seperti ini itu penting untuk keberanian kita dalam besok menghadapi masyarakat. Karena apa? Karena di dalam pandangan masyarakat itu ketika kita masuk ke dalam pesantren berarti yang diutamakan adalah keilmuan dalam hal agama. Jadi tidak mungkin yang ditanyakan hanya sekedar ilmu umumnya saja, tapi yang dilihat itu akhlak kita yang paling penting. Kayak tadi dicontohkan saudara Alden, misalkan anaknya Mudin kok tiba-tiba jadi orang yang tercela, orang yang buruk. Nah itu termasuk kita ketika kita adalah menjadi seorang santri dan ketika pulang terus kita tidak berperilaku santri, maka kita telah mencoreng nama baik agama Islam secara keseluruhan. Secara umum, secara khusus kita mencoreng nama baik santri. Secara keseluruhannya, secara umum kita mencoreng nama baik agama Islam. Oh apa ya kaya ngono to santri kuwi. Nyolongan apa? Manggane tonggone, nyolongan PTI tonggone. Nah, itu karena apa? Orang-orang sudah melihat bahwasanya Mas Alden ini di pondok pesantren, sekolahnya di pondok pesantren. Jadi yang mereka lihat adalah apa? Pesantren itu mendidik tentang akhlak, mendidik tentang sopan santun, mendidik tentang tarbiyatul ilmi secara baik. Nah, jadi yang terpenting adalah apa? Belajar, dan yang terutama dari itu semua khidmah. Tadi dijelaskan, karena meskipun ini mendadak, kaget karena disuruh oleh guru, ya seperti itu. Ya, keberkahan itu ketika taat kepada guru. Jadi meskipun Mas Adib ini bukan guru, tapi apa? Tapi insya Allah menjadi wasilah untuk mentaati perintah guru. Siapa? Abina Kiai Haji Abdul Muhid. Ya, Mas Adib banyak kakak sampean ya. Jangan panggil Pak, jangan panggil Ustadz, ya panggilnya Mas. Ya. Jangan panggil Pak. Ya, kapan nikah sama ibunya sampean? Ya, jadi kita semua keluarga untuk bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dalam apa? Lembaga pendidikan Darus Salam. Ya, itu tujuan kita apa? Hakikatnya kita telah menjunjung tinggi bersama mengibarkan bendera Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah itu termasuk muhadharah yang luar biasa. Terbukti apa? Meskipun mendadak beliau bisa apa? Menyampaikan beberapa hadis, menyampaikan beberapa fadilah-fadilah tentang taat kepada guru, berbakti kepada orang tua, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang lainnya siap-siap juga. Mas Adib nanti nunjuknya secara mendadak. Ya. Masih ada berapa hari lagi kita dalam pondok? Berapa? 9 hari. Yang putri kira-kira apa? Apa yang putri apa yang ditampilkan? Hafalan nazam aqidatul awam. Apa? Oh, wonten. Apa muhadharah juga? Mboten kabeh, mosok kisah-kisah di video.
Ya, seperti itu. Ya, di mana ini nazamnya satu bait. Wasuhufu, dan beberapa lembaran. Al-Khalilu, yang ditunjukkan kepada, yang diberikan kepada Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Nabi siapa Al-Khalil? Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menunjukkan Al-Khalil. Ya, wal kalimi, siapa Al-Kalim? Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa disebut Al-Kalim? Karena Nabiullah Musa pernah meminta untuk bisa bertemu Allah, tapi beliau tidak kuat dengan cahaya yang memecahkan gunung, kemudian hanya mendengarkan zat suaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Al-Kalim, yang telah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Fiha, di dalam lampiran itu, kalamul hakamil alimi, terdapat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakami, yang maha bijaksana, Al-Alimi, dan yang maha mengetahui. Jadi Nabiullah Ibrahim dan juga Nabi Musa itu pernah mendapatkan beberapa lampiran, artinya mushaf. Tapi kita tidak perlu tahu apa mushafnya. Itu tidak perlu tahu. Yang hanya kita perlu tahu adalah bahwasanya Nabiullah Ibrahim dan Nabi Musa itu pernah mendapatkan beberapa lampiran, yang di dalam lampiran-lampiran itu terdapat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Itu kewajiban kita hanya mengetahui bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Musa alaihissalam pernah mendapatkan lampiran-lampiran yang di dalam lampiran itu berisi kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Dari inti daripada kita mempelajari akidatul awam itu adalah mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang akidah, keimanan, kepercayaan. Nah, sebab percaya itu adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman itu adalah siapa? Orang yang mempercayai tentang hal yang gaib, yang tidak kasat mata, tidak terlihat. Seperti apa contohnya? Apa Rehan? Contohnya yang tidak kasat mata apa? Setan. Oh, setan. Setan gimana rupanya setan? Hah? Kan tidak tahu. Berarti apa? Setan itu tidak ada, karena tidak ada memang. Artinya apa? Wujud gaib itu secara kasat mata memang tidak ada, tapi hakikatnya ada. Seperti apa? Umur, usia kita terlihat apa enggak? Boten, tapi ada, makanya ada apa? Peringatan ulang tahun, ada peringatan wafatnya siapa, terlebih ulama-ulama besar, ada haul, peringatan haul Al-Habib atau Kiai, itu ada. Tapi umur tidak tampak, tapi kita harus mempercayai adanya umur. Karena apa? Termasuk mempercayai adanya umur itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya apa? Qadha dan qadar. Sebab ada hidup, ada mati. Mati itu gaib atau wujud? Gaib apa wujud? Gaib. Kita tidak akan pernah melihat bagaimana wujudnya kematian, tapi kita percaya bahwasanya kematian itu ada, yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita
minta kematian itu tidak bisa kita tolak. Kalaupun datang, malaikat siapa? Siapa Vicky? Malaikat siapa? Yang pencabut nyawa? Malaikat Israel. Ketika sudah datang, kita tidak bisa besok aja malaikat, aku masih pingin bal-balan. Besok saja malaikat, aku masih kepingin nandur tebu. Tidak bisa. Kalaupun belum datang pun kita tidak bisa. Ya Allah, saya sudah bosan hidup di dunia ini ya Allah. Ya, energi pulpennya sudah tidak lagi bisa muncul. Ya. Atau saya sudah bosan ya Allah, sering digoda Mas Vicky. Ya, saya ingin pulang saja, atau saya ingin segera meninggal dunia. Kira-kira bisa apa enggak? Tidak bisa, nah, karena itu adalah hal yang gaib. Umur dan usia hal yang gaib, termasuk apa? Rizki, termasuk rezeki itu juga hal yang gaib, tidak tampak wujudnya, kapan akan datang dan kapan akan hilang, ya, kapan akan datang. Tapi itu semua kita memiliki hak sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berdoa dan berusaha. Termasuk ilmu. Ilmu ini gaib apa wujud? Gaib. Ya, kalau kita tidak usaha, kita tidak membaca, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak berangkat ke pesantren, ya kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Artinya hal yang gaib itu ada tapi tidak kasat mata. Setan itu apa? Gaib apa wujud? Gaib artinya setan yang mengganggu kita, bukan setan demit. Ya, yang dimaksud sama Mas Rian tadi mungkin setan itu genderuwo gitu ya. Iya. Gerandong, jailangkung, iya, kuntilanak, terus apa lagi? Pocong. Nah, itu tidak ada. Itu hanya sekedar apa? Cerita belaka. Jadi artinya setan itu ya yang menggoda manusia. Itu setan, ya gaib memang, tapi tidak tampak. Tapi apa? Ada. Apa kewujudannya? Menggoda manusia. Waktunya sholat wis engko ae, waktunya ibadah wis engko ae, waktunya belajar beripate di apa, dilus-lus, dibuat ayunan, akhirnya apa ngantuk. Ya, kita bersyukur dalam pesantren ini meskipun susah, meskipun kita nantinya itu capek, lelah, letih, ya ini untuk kebaikan kita dalam menjalani kehidupan di masa depan. Oke, meskipun ngantuk, meskipun capek, apalagi Ramadan ini ya harus qiyamul lail, sering-sering apa menghidupkan malam-malam mulia. Apa harapan kita? Mudah-mudahan kita mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar yang ibadahnya melebihi daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu? Bertahun-tahun. Jadi mudah-mudahan di malam-malam Ramadan ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا ودين. يا
وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رسح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qina al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi